Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan mencoba membahas atau menceritakan kisah-kisah beberapa wawasan keilmuan tentang kejadian dunia ini, kejadian alam ini, yang sudah terangkum dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, yang pada kesempatan kali ini akan saya bacakan. Tapi pada kesempatan ini saya hanya akan membacakan tentang mukhtasornya, jadi sekedar ringkasannya saja, bukan keseluruhan dari kitab tersebut, karena kalau keseluruhan dari kitab Bidayah wa Nihayah itu sendiri itu sangat banyak sekali. Maka dari itu lebih ke intisarinya saja. Baik, mari kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang Arsy. Dalam kitab Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah ini disebutkan dalam hadis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Amr bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kataballahu muqadirul khalaiq qabla an yakhluqus samawati wal ard bi 50,000 sanah. Qala wa 'arshuhu 'alal ma'i qalu fa hadha taqdiruhu wa kitabatuhu bil qalamil maqadir. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah telah menetapkan ukuran-ukuran semua makhluk 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Nabi juga bersabda, singgasananya dari air. Jadi singgasana Arsy ini berada di atas air. Nah, mereka berucap, ukuran-ukuran tersebut adalah ketetapannya dengan tulisan memakai kolam berbagai ukuran. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa semua itu terjadi setelah penciptaan Arsy. Cukup jelas bahwa penciptaan Arsy lebih dahulu daripada penciptaan kolam, yang dengannya segala takdir atau ukuran atau ketetapan ditulis. Demikianlah pendapat jumhur ulama atau sebagian besar ulama. Hadis yang membahas tentang kolam diartikan bahwa memang kolam adalah makhluk yang pertama kali diciptakan di antara benda-benda alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui kebenaran itu. Syair-syair dari kolam itu sendiri dinukilkan dalam syair Ibnu Urwah, aku bersaksi bahwa janji Allah adalah hak. Neraka adalah tempat orang-orang kafir. Sesungguhnya Arsy berputar di atas air. Di atas Arsy Rabb alam semesta. Ia diusung oleh para malaikat yang mulia. Para malaikatlah yang memakai tanda. Nah, itu tadi merupakan cerita atau kisah dari penciptaan Arsy. Nah, sedangkan selanjutnya kita akan melanjutkan bab tentang penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardha fis sittati ayyam. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam memaknai ukuran 6 masa tersebut atau 6 hari tersebut. Mereka terbagi ke dalam 2 pendapat. Yang pertama, jumhur ulama atau sebagian besar ulama berpendapat
bahwa panjangnya adalah seperti hari-hari kita di dunia ini. Jadi, menurut jumhur ulama, memaknai ukuran 6 masa itu adalah seperti hanya hari-hari kita di dunia ini. Berarti satu hari, semisal kita di dunia ini 24 jam, berarti sehari 24 jam. Jadi seperti hari-hari ini, jadi 6 hari. Jadi itu. Yang kedua, menurut Ibnu Abbas dan lainnya, berpendapat bahwa tiap hari dari 6 hari tersebut sama dengan hitungan kita 1000 tahun lamanya. Jadi dari 6 hari, perharinya itu selama 1000 tahun. Bisa kita bayangkan berapa lamanya itu kalau kita hitungan hari di dunia ini. Berarti bisa dikatakan menjadi 6000 tahun atau sama dengan 6 masa itu 6000 tahun. Itu menurut Ibnu Abbas dan lainnya. Selanjutnya, Allah juga menciptakan lautan dan sungai-sungai. Para ahli astronomi dan para ahli ilmu gerak membicarakan tentang lautan dan sungai-sungai besar, asal-usulnya, sumber airnya, dan tempat berakhirnya aliran air. Dengan pembahasan yang syarat dengan hukum dan argumentasi yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fujirat arba'atu anharin minal jannah, al-furatu wan nil wa sayhana wa jayhan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, telah dipancarkan 4 buah sungai dari surga, yaitu Euphrat, Nil, Sayhan, dan Jayhan. Hadis riwayat Ahmad. Sungai-sungai itu kalau kita lihat di dunia ini terletak di bagian selatan, jadi selatan Asia ya, di bagian selatan Asia. Sebagaimana kita ketahui, sungai Euphrat dan Nil. Euphrat itu berada di sekitar Irak, sedangkan sungai Nil itu berada di Mesir ya. Nah, sedangkan sungai Sayhan itu ada di bagian selatan Turki, yang bagian Asia, karena Turki memiliki 2 wilayah, yang mana satu wilayahnya berada di Eropa dan satu wilayahnya di Asia. Nah, untuk yang Jayhan itu terletak di perbatasan antara Turki dan Syria, jadi berada di perbatasan antara Turki dan Syria. Hadirin hadirat yang kami muliakan, dijelaskan bahwasannya sungai-sungai tersebut merupakan serupa atau sangat menyerupai sungai-sungai yang ada di surga. Nah, dalam hal apa keserupaan itu? Nah, di kitab ini dijelaskan ada 4 hal yang menjadi keterkaitan sungai ini sama dengan yang ada di surga, yakni yang pertama kejernihan airnya, kemudian rasa tawarnya atau rasa airnya, kemudian cara mengalirnya, kemudian wujud dari sungai itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni berkisah tentang penciptaan alam sebelum alam semesta ini tercipta. Jadi awal-awal mula bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah, semoga kita selalu diberikan tambahnya iman, tetapnya iman, terangnya hati, dan semoga kita senantiasa diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.